Kisahku dimulai di tengah gurun yang sunyi. Namaku Catherine Dean. Saat aku berkuda menemui Edward, salah satu pasien cilikku, anak itu tampak sangat gembira. Aku mengajaknya naik perahu, tetapi dia malah menunjuk sebuah kapal besar yang berkarat. Aku bilang tidak, kita akan naik perahu kecil yang cantik ini. Anak itu tiba-tiba berhenti, mengatakan perahunya rusak, lalu tiba-tiba, dia berubah menjadi monster dan lari. Melihat itu, aku menekan sensor di tanganku, dan segera kembali ke laboratorium. Tempat aku terhubung dengan sebuah mesin. Oh ya, di duniaku, teknologi memungkinkan psikolog sepertiku untuk masuk ke dalam pikiran pasien. Aku telah bekerja dengan Edward, seorang anak lelaki yang koma, untuk waktu yang lama. Tugasku adalah memasuki dunia batin anak itu, mencoba mendapatkan kepercayaannya, dan membebaskannya dari hambatan yang mengurung pikirannya. Setelah sesi terapi, aku keluar dari laboratorium dan bertemu dengan dua atasan aku, Dr. Henry West dan Dr. Miriam Kent. Keluarga jutawan Edward mendanai proyek ini, tetapi mereka mulai kehilangan kesabaran setelah 18 bulan tanpa kemajuan berarti. Mereka mengira, apa yang aku alami di dalam pikiran putra, mereka hanyalah halusinasi, dan ingin membawa anak itu ke rumah sakit biasa. Pada saat yang sama, di tempat lain yang baru saya ketahui bertahun-tahun kemudian, ada seorang pria bernama Carl Starger, sedang berjalan menuju sebuah bangunan terbengkalai bersama anjingnya, Valentine. Di dalamnya, ia menatap takjub ke dalam sebuah tangki kaca berisi air, tempat seorang gadis melayang-layang. Tak lama kemudian, gadis malang itu kejang dan meninggal. Kembali ke laboratorium, Dr. Miriam memberi saya kabar baik, bahwa kami telah meyakinkan keluarga Edward untuk memberikan 6 bulan lagi. Saya mengusulkan metode terapi baru, sebuah ide yang cukup berani, memasukkan Edward ke dalam pikiran saya. Tentu saja, Dr. Miriam menentangnya dengan keras, karena terlalu berbahaya bagi keduanya. Tetapi saya tetap bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya cara. Dunia Edward terlalu beracun, dan saya harus menunjukkan kepadanya tempat yang lebih aman. Sementara itu, pembunuh berantai Carl Starger itu sedang mengangkut jenazah korbannya. Di rumah, ia meletakkan gadis itu di atas meja logam, memutihkan kulitnya hingga tampak seperti boneka tak bernyawa. Kemudian, dia menggantung dirinya sendiri dengan kait yang menembus kulitnya, dan dengan tenang menonton rekaman detik-detik terakhir korban. Keesokan harinya, jenazah gadis itu ditemukan. Dan saat itulah, agen FBI Peter Novak masuk. Ini bukan korban pertama. Dia telah memburu pembunuh mengerikan ini untuk waktu yang lama tetapi belum memiliki petunjuk, jadi dia benar-benar kesal. Di tempat lain, Carl Starker telah memilih mangsa berikutnya, seorang gadis bernama Julia Hickson. Sementara itu, tim Peter menemukan sehelai rambut anjing di tubuh korban. Yang mengejutkan adalah itu milik anjing gembala Jerman albino, yang sangat langka. Sementara itu, Julia, saat berada di tempat parkir, tiba-tiba merasa telah menabrak sesuatu. Dia turun dan melihat Valentine, anjing albino, terjepit di bawah roda. Saat dia mengkhawatirkan anjing itu, Carl Starger menyelinap dari belakang dan menyerangnya. Hilangnya Julia membuat polisi semakin pusing. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari keberadaan anjing albino, dan sebuah truk yang mencurigakan. Peter Novak mendatangi rumah Julia dan mengetahui bahwa dia akan menikah. Tak lama kemudian, ia menerima panggilan takdir. Rekannya melaporkan bahwa mereka telah menemukan seseorang yang pernah menjual anak anjing albino kepada seorang pria aneh. Dan, yang terpenting, mereka punya alamat pria itu. Namanya adalah Carl Rudolf Starger. Saat polisi sedang dalam perjalanan, Carl tiba-tiba kejang saat mandi. Ia terhuyung-huyung mencari obat tetapi kemudian jatuh ke lantai. Ketika polisi tiba, mereka hanya menemukan tubuh Carl Starger yang tidak sadarkan diri di dapur. Mereka menggeledah seluruh rumah tetapi tidak menemukan Julia, hanya anjing albino. Carl dibawa ke rumah sakit, sementara Peter turun ke ruang bawah tanah. Tempat ini benar-benar neraka di bumi. Ketika Peter menyalakan TV, dia terdiam membeku saat melihat rekaman kematian korban sebelumnya. Saat ini, Julia masih terjebak di dalam ruangan kaca itu, berteriak minta tolong dengan putus asa. Di rumah sakit, dokter memberitahu Peter kabar yang mengejutkan. Carl menderita skizofrenia yang sangat parah. Trauma psikologis yang berhubungan dengan air telah memicunya, dan yang terburuk adalah dia tidak akan pernah bangun lagi. Tidak ada obat yang bisa membangunkannya. Peter hampir gila. Dia berteriak bahwa seorang gadis terjebak di sebuah ruangan yang akan tenggelam, dan hanya Carl yang tahu di mana dia berada. Jika dia tidak bisa membangunkannya, Julia akan tenggelam. Pembunuh itu memiliki pengatur waktu otomatis, dan mereka hanya memiliki waktu kurang dari 40 jam. Mendengar itu, dokter itu mendapat ide dan membawa Peter ke fasilitas penelitian tempat saya bekerja. Dan saat itulah hidupku berubah arah. Peter Novak menjelaskan situasinya dan memohon padaku untuk memasuki pikiran Carl Starger, untuk menemukan lokasi Julia. Dewan telah menyetujuinya, tetapi keputusan akhir ada padaku. Aku menjelaskan bahwa ini tidak mudah. Orang yang skizofrenia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Untuk mendapatkan kepercayaannya dan membuatnya bekerja sama, biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, ketika Peter menunjukkan video para korban sebelumnya, hatiku mencelos. Aku tidak bisa menolaknya. Aku setuju untuk membantu. Aku menjelaskan bahwa Carl terobsesi dengan perasaan melayang, seperti mengambang di dalam air. Sementara itu, Dr. Henry menjelaskan kepada para agen cara kerja mesin itu. Ia akan menyalin peta otak satu orang dan mengirimkan sinyal ke orang lain.
Sedangkan saya punya chip di tangan, cukup dengan menekannya, saya bisa kembali ke kenyataan kapan saja. Dan kemudian, perjalanan dimulai. Saya dan Carl terlelap, sistem saraf kami terhubung. Seketika, saya mendapati diri saya berada dalam pikirannya, menyaksikan Carl kecil dibaptis. Setelah itu, saya mendapati diri saya di sebuah terowongan gelap dan melihat Carl kecil memanjat tangga raksasa. Saya bergegas mengikutinya. Kami tiba di sebuah ruangan dengan kuda besar berdiri di tengah, sementara anak itu meringkuk di sudut. Saya mulai berbicara dengan Carl kecil, mencoba mendekatinya, tetapi dia terus melihat jam, dan tiba-tiba mendorong saya menjauh dari kuda. Segera setelah itu, serangkaian pisau tajam jatuh dari langit-langit, memotong kuda itu berkeping-keping. Saya menyadari bahwa anak itu telah menyelamatkan saya. Namun yang lebih aneh lagi adalah, meskipun tercabik-cabik, kuda itu tampak masih hidup. Setelah pemandangan mengerikan itu, si kecil Carl lari. Saya mengejarnya dan tersesat ke ruangan lain, yang dipenuhi dengan wanita-wanita yang telah diubah menjadi boneka mekanik. Sangat ketakutan, saya diserang oleh seorang wanita raksasa. Dia menyeret saya ke sebuah aula besar, di mana seorang pria raksasa duduk di atas takhta, punggungnya dipenuhi pengait. Pria itu adalah versi iblis dari Carl Starger. Dia mendekati saya, dan pada saat itu, saya sangat panik. Saya hanya sempat menekan tombol sensor untuk kembali ke kenyataan. Ketika saya bangun, Peter sudah ada di sana. Saya masih gemetar, dan memberitahunya bahwa saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Dr. Henry menyarankan saya untuk beristirahat. Jika pikiran saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalamnya adalah nyata, saya bisa tersesat selamanya. Sementara itu, di suatu tempat, semburan air pertama mulai menyemprot ke sel Julia. Kemudian, Peter menemukan saya duduk di samping ranjang Edward. Saya menjelaskan kondisinya kepadanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ketika saya memasuki pikiran seseorang, saya melihat segalanya, termasuk bagian tergelap yang ingin mereka sembunyikan. Saya tidak ingin merasakan lagi apa yang saya temui di dalam otak Carl. Dia telah menciptakan kerajaan yang bengkok di mana dia adalah raja, dewa, dan diizinkan melakukan segalanya. Mendengar itu, Peter menceritakan kisahnya kepada saya. Dia dulunya seorang jaksa, tetapi terpaksa melepaskan seorang pelaku pelecehan anak, karena kurangnya bukti. Malam itu, pria itu menyerang seorang gadis kecil lainnya. Kejadian itu begitu menghantui Peter sehingga dia meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan FBI untuk menangkap orang-orang gila seperti itu. Pengakuan tulusnya menyentuh saya. Saya mengatakan bahwa di dalam Carl masih ada bagian yang baik, seorang anak. Saya percaya jika kami bisa menjangkau anak itu, kami akan menemukan Julia. Dan begitulah saya memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, saya meminta mereka membawa Valentine, anjingnya. Begitu masuk, Valentine menuntun saya ke Carl kecil. Saya memberinya cermin kecil dan menyuruhnya untuk menggunakannya untuk memantulkan cahaya ketika dia membutuhkan bantuan. Anak itu sangat senang, tetapi saya secara tidak sengaja memecahkan piring. Dia ketakutan dan menyembunyikan saya di lemari, tepat sebelum ayah Carl masuk dan mulai memukulinya dengan kejam. Saya berdiri di sana, tak berdaya, menyaksikan semua trauma yang membentuk Carl Starger yang kelak menjadi monster itu. Dalam adegan lain, saya melihat Carl dewasa di samping bak mandi, tempat mayat korban pertamanya berada. Dia menceritakan bahwa penyakitnya pertama kali muncul pada hari pembaptisannya, ketika ayahnya menenggelamkannya ke dalam air. Dia pikir dia akan tenggelam. Ketika saya bertanya di mana Julia, dia menjadi gila, dan versi iblisnya muncul lagi. Kali ini, dia menyerang dan memasang kalung logam di leher saya. Di dunia nyata, orang menyadari bahwa saya terjebak. Saya tidak bisa keluar sendiri. Melihat ini, Peter Novak melakukan hal yang luar biasa. Dia dengan sukarela masuk ke dalam pikiran saya untuk menyelamatkan saya. Meskipun tidak terlatih, dia mengambil resiko. Dr. Miriam memintanya untuk mengatakan sesuatu yang pribadi tentang hidup saya untuk membangunkannya. Ketika Peter masuk, dia dipandu oleh Carl bayi dengan cermin yang saya berikan. Dia menemukanku, tetapi saat itu aku dikendalikan oleh Raja Iblis Carl. Aku tidak mengenalinya, malah menggodanya. Segera setelah itu, iblis itu muncul dan memukul Peter hingga pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terikat. Dan iblis itu mengorek isi perutnya, sementara aku hanya berdiri dan tersenyum. Dalam keputusasaan, Peter berteriak, mengingatkanku tentang adik laki-lakinya yang meninggal dalam sebuah kecelakaan. Pada saat itu, aku tersadar. Ingatan menyakitkan itu menarikku kembali ke kenyataan, dan aku menusuk punggung iblis itu dengan sebatang besi. Setelah itu, Peter dan aku menemukan diri kami di ruangan lain, di mana Julia terkunci dalam sangkar kaca yang penuh air. Carl si bocah juga ada di sana dan aku memintanya untuk menunjukkan lokasi ini di peta. Sementara itu, Peter dengan jeli mengenali logo Carver pada tangki kaca, persis seperti yang pernah dilihatnya di ruang bawah tanah rumah Carl. Dia bilang dia tahu di mana Julia berada. Aku berjanji pada Carl kecil bahwa kami akan kembali untuk menyelamatkannya. Segera setelah kami pergi, iblis itu datang dan membawanya pergi. Kembali ke kenyataan, Peter segera menghubungi timnya, meminta mereka untuk mencari semua informasi tentang peralatan industri Carver. Saat ini, sel penjarahan Julia hampir penuh dengan air. Melihat itu, aku tahu apa yang harus kulakukan.
Aku mengunci diriku di laboratorium dan memutuskan untuk kembali ke pikiran Carl sekali lagi. Aku bertemu Carl, kecil lagi. Penampilanku saat itu seperti seorang biarawati. Dia bilang dia ingin tinggal bersamaku, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Tiba-tiba, ia berubah menjadi Carl tua. Ia menceritakan bahwa ketika kecil, ia pernah menemukan seekor burung yang kakinya patah. Karena takut ayahnya akan menyakitinya, ia menenggelamkan burung itu sendiri untuk membebaskannya. Aku mengerti maksudnya. Ia ingin aku melakukan hal yang sama padanya. Ia ingin dibebaskan. Tapi aku bilang aku tidak bisa. Dan kemudian, iblis itu muncul lagi. Pada saat yang sama, tim Peter menemukan lokasinya. Ternyata, Carl disewa untuk menyegel tanah yang berisi jebakan mematikan itu. Mereka segera berangkat. Kembali ke dunia mimpi, aku mulai bertarung dengan Raja Iblis Carl. Pada saat yang sama, Julia hampir tenggelam sepenuhnya. Dia mencoba mematahkan pipa di langit-langit untuk bernapas, tetapi itu hanya solusi sementara. Aku menusukkan pedang ke dada iblis itu, dan menyadari bahwa Carl kecil juga terluka. Aku menyadari bahwa kedua kepribadian ini adalah satu. Tidak mungkin membunuh yang satu tanpa menyakiti yang lain. Anak malang itu memohon padaku untuk menyelamatkannya, memohon padaku untuk tinggal. Sementara itu, Peter telah menemukan jalan keluar ke bawah. Di sana, dia akhirnya menemukan Julia, terengah-engah melalui sebuah tabung. Dia memberi isyarat agar dia berenang menjauh, dan dengan sekuat tenaga, menghancurkan kaca itu. Air membanjiri, dan Julia terselamatkan. Pada saat yang sama, dalam pikiran Carl, dalam air mata, aku memeluk Carl kecil dan menenggelamkannya, mengakhiri penderitaannya, dan juga menghancurkan iblis itu selamanya. Di dunia nyata, Carl Starger mengalami kejang terakhirnya, dan meninggal. Aku terbangun sambil menangis, sementara Julia terisak-isak dalam pelukan Peter. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi rumah Carl. Saya mengadopsi Valentine, anjing peliharaannya. Saya dan Peter juga melakukan percakapan singkat. Saya memberitahunya bahwa saya akan menggunakan teknik terbalik, membawa Edward ke dalam pikiran saya. Dia mengkhawatirkan saya, tetapi saya meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kami berpamitan. Dan di adegan terakhir, Anda lihat, Edward dan saya bersama, tidak lagi di gurun yang tandus, tetapi di tempat yang dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Akhirnya, saya mendapatkan kepercayaan anak itu. Saat dia berlari memeluk saya tahu semuanya telah berakhir dengan sempurna. Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.